Cerita Periksa, berbagi cerita dari berbagai perspektif. Supported by Periksa ID. Kalau saya ngasih saran buat pasien-pasien misalkan ya, yang dia takut berobat, terus dia berani beli obat sendiri ke apotek tanpa resep dokter, dan ada pun oknum-oknum apotek yang berani memberikan obat tanpa resep dokter, contohnya antibiotik misalnya. Orang berani beli antibiotik sekian, sementara minumnya nggak jelas, nanti resistensi itulah yang kenapa PR di kita juga. Jadi ini kok pasien nggak sembuh-sembuh, ternyata dia minum obatnya, antibiotiknya tidak rutin. Akibatnya apa? Begitu kita kasih antibiotik yang sama, resisten, dia nggak mempan. Jadi harus lebih tinggi lagi. Oke. Jadi sebetulnya obat antibiotik itu bagus apa enggak sih? Bagus, tapi kan harus dengan resep dokter. Dia nggak boleh dia diagnosa dia sendiri. Oh, beli antibiotik ini aja lah. Gitu. Kan ada pasien yang nakal gitu. Maksudnya mungkin edukasi juga kurang ya. Edukasi kurang, jadi berani beli antibiotik. Kalau misalnya penyakit masih oke aja sih, berani berapa itu. Nah, kan ada beberapa pasien yang saya note gitu ya. Begitu datang ke dokter, mereka udah langsung bilang, "Dok, kalau boleh saya nggak minta antibiotik." Apakah itu sesuatu hal yang baik? Maksudnya ada obat yang bisa non antibiotik? Tergantung keadaan pasiennya kok. Misalkan kalau misalnya bacterial infection, dia infeksi bakteri, berarti kan harus dengan antibiotik. Kecuali dia viral infection, misalnya infeksi virus dia bisa sembuh sendiri ya, kok ya. Influenza kan ada yang penyebabnya virus. Dia kan bisa dibunuh sama antibodi kita kan, makanya harus kuat antibodi kita sendiri gitu. Tapi kalau misalnya infeksi bakteri kan harus dengan antibiotik. Oke, jadi kesimpulannya adalah kalau mereka nggak mau minum antibiotik, kondisi kesehatan mereka harus baik. Informed consent itu kan penting. Jadi kalau misalnya keadaan pasien menolak, kita kan selagi menangani pasien kan ada informed consent, ada perjanjian. Jadi ibu nanti saya berikan ini ya, misal pasien menolak, ya udah ibu tanda tangan, pihak keluarga, terutama pasiennya, jangan kita tanya ke keluarga. Ibu, kita mau lakukan misalnya pemeriksaan penunjang misal. Ibu nanti setelah ini mau kita lakukan pemeriksaan penunjang ini, terus ibunya nggak setuju, ya sudah ibu tanda tangan. Informed consent, yang penting kita sudah memberikan edukasi kepada pasien. Oke. Kalau misalnya sekarang sih di zaman modern ya kok ya, baiknya mungkin untuk mempermudah dokter dan juga pasien, itu kayaknya ide yang bagus juga ya. Jadi buat selain untuk marketing dan juga untuk membantu pasien ataupun dokter, misalnya kalau kayak pasiennya udah nggak kuat atau pasiennya ini pengen tahu dulu nih konsultasi lewat online, itu mungkin mempermudah ya kok. Kalau misalnya ada bantuan kayak misalnya pemasaran dari website semacam itu. Oke. Buat para dokter, tantangan nggak sih kalau harus melakukan konsultasi online? Iya, sangat juga membantu sih, justru ya. Justru saya kalau misalnya sama tiap pasien, Bu, kalau misalnya nggak ada perubahan, tolong WA ke saya ya. Biar bisa monitor terus gitu kok. Oke. Biar pasiennya udah sembuh atau apa, berarti kita harus melakukan pemeriksaan penunjang lainnya. Emang telekonsultasi lebih mudah ya untuk Apakah ada tantangan waktu melakukan konsultasi secara online? Kan nggak melihat langsung, nggak ada pengecekan langsung. Iya kok. Itu sih mungkin kekurangannya ya. Jadi mungkin kita bisa tanya-tanya dulu atau misalnya tanya jawabnya di situ. Tapi tetap kalau misalnya dia ada keluhan tertentu yang mengharuskan untuk pemeriksaan fisik ataupun pemeriksaan penunjang sih sebaiknya langsung datang gitu. Oke. Jadi konsultasi online itu bisa membantu buat early stage-nya, buat di tahap awal. Kalau mereka perlu kelihatannya dilihat ada indikasi, harus Kayak misalkan fisik. kan ada penyakit yang agak mirip kok. Jadi dia misalkan nyeri ulu hati. Nyeri ulu hatinya seperti apa nih? Tembus punggung atau tidak? Nah, taunya dia penyakit jantung. Oke. gejalanya mirip Banget soalnya. Enakan datang sih sebetulnya. Oke. Jadi kita bisa melihat langsung keadaan pasiennya gitu Pak. Oke. Untuk selanjutnya baru Iya. dilanjut telekonsultasi bisa dipantau terus gitu Betul ya. ya, itu setuju. Cerita Periksa, berbagi cerita dari berbagai perspektif. Supported by Periksa ID.